Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Dari hadis ini kita bisa mengetahui tentang pentingnya sebuah niat. Karena amal perbuatan manusia itu tergantung daripada niatnya. Dan niat yang membedakan antara suatu amal ibadah dengan perbuatan biasa yang tidak termasuk daripada amal ibadah. Bahkan perkara-perkara yang mubah, jikalau diiringi dengan niat yang baik, niat untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan mubah tadi akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seseorang yang makan, niatnya untuk mendapatkan kekuatan agar bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niat tadi mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang ada amal yang sedikit tapi mendatangkan banyak pahala jikalau diiringi dengan banyak niat. Satu amal namun niatnya banyak. Seperti seseorang yang mungkin masuk ke dalam masjid, kemudian dia melaksanakan sholat. Selesai sholat dia tidak ingin beranjak dari masjid, dia duduk di masjid. Maka kemudian dia niat untuk beriktikaf. Duduknya mendatangkan pahala daripada Allah. Kemudian dia niat untuk berzikir kepada Allah, maka duduknya mendapatkan pahala lagi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia niatkan untuk memakmurkan masjid dengan berzikir kepada Allah. Kemudian dia niat untuk menunggu waktu sholat yang berikutnya. Kemudian dia niat untuk menjaga pandangannya, lisannya, pendengarannya dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini hanya satu pekerjaan, satu amal, duduk di masjid tapi niatnya banyak. Nah, niat yang banyak tadi akan mendatangkan pahala yang banyak pula daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis ini, selain Nabi mengajarkan kepada kita tentang pentingnya sebuah niat, beliau juga mengajarkan kepada kita untuk tidak beramal, melakukan suatu amalan kecuali semata-mata karena Allah, yaitu ikhlas lillahi ta'ala, berlepas diri dari pandangan selain Allah, tidak melakukannya karena manusia atau karena hal-hal yang lainnya. Beliau katakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, dan barang siapa yang dalam hijrahnya semata-mata karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, akan mendapatkan keridhaan daripada Allah dan mendapatkan pahala yang berlimpah yang Allah berikan bagi mereka yang berhijrah semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Dahulu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali mendapatkan perlakuan buruk daripada orang-orang kafir Quraisy, sehingga akhirnya turun perintah Allah untuk berhijrah. Nah, perjalanan hijrah ini bukan perkara yang mudah. Hijrah ini bukan seperti kita di zaman ini yang mungkin pindah dari satu kota ke kota yang lain karena pekerjaan atau karena perkara-perkara yang lain. Namun saat itu para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Mereka ketika berhijrah meninggalkan tanah kelahiran, kecintaan mereka. Mereka meninggalkan sanak kerabat, famili, meninggalkan harta mereka, meninggalkan tempat tinggal yang telah mereka miliki, semata-mata untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam riwayat disebutkan ada sahabat Nabi yang memiliki harta yang berlimpah, namun ketika hendak berhijrah dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, dan akhirnya dia berikan semua hartanya asal ia diizinkan untuk berhijrah ke Madinah. Sehingga tidak sampai ke kota Madinah kecuali ia hanya memiliki beberapa helai pakaian yang ia pakai yang melekat di dalam tubuhnya. Rela kehilangan apapun yang ia miliki untuk Allah dan Rasulnya. Jadi hijrah adalah pengorbanan dari para sahabat Nabi Muhammad untuk membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka mereka yang berhijrah niatnya semata-mata karena Allah dan Rasulnya mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala yang berlimpah serta keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya Nabi jelaskan, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang dalam hijrahnya niatnya karena perkara dunia, sesuatu daripada dunia yang ia harapkan, yang ia ingin dapatkan, au imra'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang hendak ia nikahi, maka dia tidak mendapatkan pahala yang besar yang Allah berikan kepada mereka yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Ia hanya mendapatkan sesuai dengan keinginannya, dunia atau wanita yang hendak ia nikahi. Maka dari hadis ini hendaknya kita belajar tidak melakukan suatu amalan kecuali dengan niat yang baik. Bahkan dalam perkara-perkara mubah, makan, minum, beristirahat, mandi dan lain sebagainya,
Iringi dengan apa? Niat yang baik agar menjadikan amal kita diberkahi oleh Allah dan mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika melakukan suatu amalan, maka kita niatkan melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ikhlas itu biasanya menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya, bukan mengumbar kebaikannya atau kemudian memberitahukan kepada orang lain tentang kebaikannya atau melakukan sesuatunya karena manusia. Tapi orang yang ikhlas, pandangannya hanya tertuju kepada Allah, amalnya hanya untuk Allah, tidak peduli apa itu pandangan manusia, tidak peduli apa kata manusia, namun melakukannya apa? Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah ketika seseorang sudah berniat melakukan suatu amal yang baik, namun ada uzur yang menghalangi dirinya untuk mengamalkan niatnya atau melakukan niatnya, dia tetap mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabatnya pulang dari perang Tabuk, ketika sudah dekat dengan kota Madinah, beliau berkata kepada para sahabatnya, "Inna bil Madinati agwaman." Sesungguhnya di Madinah ada sekelompok orang, yaitu sahabat Nabi yang tertinggal di Madinah, tidak ikut serta dalam peperangan. Masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Kalian itu tidak melewati suatu jalan atau melewati sebuah lembah kecuali mereka yang tertinggal di kota Madinah itu bersama dengan kalian, yaitu mendapatkan pahala sebagaimana pahala para sahabat yang ikut serta berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, kalian tidak melewati suatu jalan. Jadi pahalanya bukan hanya satu, tapi semua pahala yang didapatkan oleh orang yang berjuang di jalan Allah, mulai dari keluarnya dari rumah sampai kembali ke rumah, itu sahabat yang tertinggal di Madinah mendapatkan pahala yang sama seperti mereka. Sampai para sahabat itu bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahum bil Madinah." Sedangkan mereka di Madinah ya Rasulullah. Wahum bil Madinah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya, habasahumul udzur. Mereka tidak keluar karena ada udzur yang menimpa diri mereka. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan habasahumul marad, mereka tidak keluar karena sedang sakit. Jadi mereka sudah punya niat untuk ikut serta berperang di jalan Allah, namun ada udzur yang menimpa diri mereka yang menjadikan mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka niatkan. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala kepada mereka. Oleh karena itu, ini pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai kita tidak memperbanyak niat. Perbanyak niat dan kita berusaha untuk melakukan apa yang kita niatkan. Andai kata ada udzur yang menimpa diri kita, menjadikan kita tidak bisa melakukan apa yang kita niatkan, maka insya Allah kita tetap mendapatkan pahala sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.